Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wibowo, NIM 06 12 11 818 23014. Program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mesin CNC. Mesin CNC adalah suatu mesin yang dikontrol dengan komputer menggunakan bahasa numerik atau data perintah dengan kode angka, huruf, simbol sesuai standar ISO. Menurut sistem kerja teknologi CNC ini akan lebih sinkron antara komputer dan mekanik, sehingga bila dibandingkan dengan mesin perkakas yang sejenis, maka mesin perkakas CNC ini lebih teliti, lebih tepat, fleksibel, dan cocok untuk produksi massal. Dengan rancangan mesin CNC perkakas dapat menunjang produksi yang merupakan tingkat kerumitan tinggi dan dapat mengurangi campuran tangan operator selama mesin beroperasi. Sejarah mesin CNC. Awal lahirnya mesin CNC atau komputer numerik controller bermula dari tahun 1952 yang dikembangkan oleh John Person dari Institut Teknologi Massachusetts atas nama Angkatan Udara Amerika Serikat. Pada tahun 1973, mesin CNC sangat mahal. Dari tahun 1975, produksi mesin CNC mulai berkembang pesat. Ini dipacu oleh perkembangan mikroprosesor, sehingga volume unit pengendalian lebih ringkas. Dengan ini, penggunaan mesin CNC hampir terdapat segala bidang, dari bidang pendidikan, dari riset. Mempergunakan alat-alat demikian dihasilkan berbagai hasil peneliti yang bermanfaat yang tidak terasa sudah banyak digunakan oleh kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen dari mesin bubut. Yang pertama ada meja mesin. Mesin milling CNC bisa bergerak dalam dua sumbu, yaitu X dan Y. Untuk masing-masing sumbunya, meja ini dilengkapi dengan motor penggeraknya. Untuk pelumasannya, beberapa mesin menggunakan minyak oli dengan jenis dan merek tertentu, dan beberapa mesin menggunakan grease. Pelumas ini sangat penting untuk menjaga kehalusan penggerakan meja dan menghindari kerusakan ball screw atau bearing way cylinder. Untuk itu, pemberian pelumasan wajib dilakukan kecuali mesin tidak digunakan. Meja ini digerakkan secara manual dengan menggunakan handle eretan. Ini adalah gambar dari meja mesin. Yang kedua itu ada spindle mesin. Spindle mesin merupakan bagian dari mesin yang menjadi rumah cutter. Spindle inilah yang mengatur putaran dan pergerakan cutter pada sumbu Z. Spindle ini pun digerakkan oleh motor yang dilengkapi oleh transmisi berupa kopling. Seperti halnya meja mesin, spindle ini juga bisa digerakkan oleh handle eretan yang sama. Spindle inilah yang memegang arbor cutter dengan bantuan udara dan udara bertekanan. Ini adalah gambar dari spindle mesin. Yang ketiga itu ada machine tool. Ialah suatu program NC biasanya menggunakan lebih dari satu tool atau cutter dalam satu operasi pemesinan. Pertukaran cutter yang satu dengan yang lainnya dilakukan secara otomatis melalui perintah yang tertera pada program. Oleh karena itu, kita harus ada tempat khusus untuk menyimpan tool-tool yang akan digunakan selama proses pemesinan. Machine tool adalah tempat peletakan tool atau cutter standby yang akan digunakan dalam suatu operasi pemesinan.
Mesin tersebut memiliki banyak slot untuk banyak tool, antara 8 sampai 24 slot tergantung jenis CNC yang digunakan. Ini adalah gambar dari mesin tool. Yang keempat ialah ada monitor. Pada bagian depan mesin terdapat monitor yang menampilkan data-data mesin, mulai dari setting parameter, posisi koordinat benda, pesan, error, dan lain-lain. Dan ini adalah gambar dari monitor mesin CNC. Selanjutnya yang kelima adalah kontrol panel. Kontrol panel adalah kumpulan tombol-tombol panel yang terdapat pada bagian depan mesin dan berfungsi untuk memberikan perintah-perintah khusus pada mesin, seperti memutar spindle, menggerakkan meja, mengubah setting, parameter, dan lain-lain. Masing-masing tombol ini harus diketahui dan dipahami betul oleh seorang CNC center. Ini adalah gambar dari kontrol panel. Selanjutnya adalah coolant hose. Setiap mesin pasti dilengkapi dengan sistem pendingin untuk cutter dan benda kerja. Yang paling umum digunakan yaitu air coolant dan udara bertekanan melalui selang yang dipasang pada blok spindle. Ini adalah gambar dari coolant hose. Jenis-jenis mesin CNC. Secara garis besar, mesin CNC dibagi dalam dua jenis, yaitu mesin CNC bubut dan mesin CNC freeze. Nah, ini adalah gambar dari mesin CNC bubut. Bisa kita lihat dari gambar berikut. Dan ini merupakan mesin freeze CNC. Mesin bubut CNC secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mesin bubut CNC Training Unit atau CNC TU dan mesin bubut CNC Produksi Unit CNC PU. Penggunaannya di lapangan CNC itu digunakan untuk pelatihan dasar pemrograman dan pengoperasian CNC yang dilengkapi dengan IPS internal atau internal program system. Mesin CNC jenis training unit hanya mampu dipergunakan untuk pekerjaan ringan dengan bahan yang relatif lunak. Sedangkan mesin CNC PU dipergunakan untuk produksi massal, sehingga mesin ini dilengkapi dengan aksesoris tambahan seperti sistem pembukaan otomatis yang menerapkan prinsip kerja hidrolik, pembuangan tatal, dan sebagainya. Mesin CNC sendiri mempunyai prinsip kerja sederhana, dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, programmer membuat program CNC sesuai produk yang akan dibuat dengan cara pengetikan secara langsung pada mesin CNC maupun dibuat pada komputer dengan software program CNC. Program CNC tersebut lebih dikenal sebagai G-code, seterusnya dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC, menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin untuk menggerakkan perkakas yang bergerak melakukan proses pemesinan sehingga menghasilkan produk yang sesuai program. CNC sendiri memiliki kelebihan, antara lain sistem pengoperasian lebih fleksibel dengan kemampuan yang tinggi dalam masalah akurasi. Hasil dari produksi lebih berkualitas, ongkos pahat dapat ditekan, benda kerja dapat ditingkatkan dengan melakukan perubahan pada program. Stop lebih mudah. Program lebih cepat
dipersiapkan dan dapat dipanggil kapan saja. Pembuatan prototipe lebih cepat. Kebutuhan operator yang pengalaman lebih sedikit. Kekurangan dari mesin CNC sendiri yaitu peralatan relatif lebih mahal. Dibutuhkan waktu untuk membuat program, perawatan spesial dengan tenaga terdidik, biaya mahal jika terjadi kerusakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.